Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bunda yang diselingkuhi suami, bahkan sampai hari ini tuh rasanya masih ingin marah dan membalas kezaliman pelakor, ya bunda tidak sendirian. Klien-klien saya juga mengaku ingin sekali membalas kejahatan pelakor. Mereka yang meminta amalan untuk mencelakai pelakor itu juga gak cuma 1 atau 2 orang aja bun. Oleh karena itu bunda, saya merasa perlu memberikan tips buat para sahabat bunda yang ingin balas dendam atas perselingkuhan suami. Tapi ya, balas dendam yang saya bagikan di sini adalah balas dendam dengan cara elegan ala istri yang berkelas dan berharisma. Yang mana saya itu terinspirasi dari sebuah ungkapan bun. Success is the sweetest revenge. Keberhasilan adalah balas dendam termanis. Saya merasa bahwa keberhasilan bunda untuk melakukan tips yang saya bagikan ini itu bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk balas dendam atas perselingkuhan suami dan pelakornya. Oke, kita langsung saja ya bun. Nah, yang pertama, mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada suami dan berusaha membahagiakan diri sendiri. Nah, bunda yakini dalam hati bahwa ada suami ataupun gak ada suami itu bunda tetap bisa bahagia, ya. Bunda itu tetap bisa survive. Bunda bisa tetap berkarya, bisa tetap melakukan apapun yang membuat bunda itu kuat dan bahagia. Nah, untuk itu bunda bisa lakukan afirmasi positif setiap pagi bun. Misalnya nih, bunda katakan ke diri sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, mulai sekarang aku adalah wanita yang mandiri, ya, tidak mudah tersakiti dan bisa bahagia dengan caraku sendiri. Nah, ini bunda bisa ucapkan kata-kata afirmasi ini setelah bangun tidur, sesudah bunda membaca doa bangun tidur. Nah, setelah bunda membaca kalimat afirmasi ini, bunda bisa minum segelas air putih hangat untuk mentransfer energi positif dari kalimat afirmasi yang bunda baca tadi. Oke, yang kedua bun, menghapus jejak pelakor dari hidup bunda. Nah, caranya dengan tidak lagi peduli sama pelakor. Bunda bisa nih memblokir kontaknya, membisukan story WA-nya, menghapus chatnya, atau nih memutus semua akses komunikasi dengannya. Ketika bunda melakukan tips ini, maka artinya bunda sudah memiliki benteng untuk diri sendiri. Dan selain itu, di sini bunda seolah mengirimkan pesan bahwa si pelakor ini tuh nggak ada artinya buat hidup bunda. Nah, dengan begitu, secara spiritual, aura bunda ini powernya akan terjaga dan tetap kuat. Ya, nggak ada hal-hal yang melemahkan bunda lagi, karena nggak ada input-input yang negatif. Apalagi kalau setelah ini bunda itu alihkan fokus bunda ke input-input dan konten-konten positif misalnya. Nah, wah itu energi aura bunda akan semakin positif dan kuat pancarannya. Kemudian bun, cara balas dendam yang ketiga, yaitu berusaha fokus pada diri sendiri dan berbenah sehingga bunda itu benar-benar menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih bijak, lebih tangguh, lebih damai, dan lebih dekat dengan Allah. Nah, ini adalah inti dari segala tips yang saya berikan tadi bun. Ketika bunda mau fokus pada diri kita sendiri, itu artinya kita sudah tahu caranya untuk sembuh. Kita tahu cara membalas dendam dengan benar. Dan itu artinya kita tahu hakikat dari ujian perselingkuhan yang melanda rumah tangga kita. Nah, begitu kita mau fokus pada satu hal ini, keadaan pasti akan berubah. Kenapa? Karena perubahan situasi rumah tangga kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mau fokus untuk berbenah dan memperbaiki diri, ya, di mata Allah, Allah yang akan ubah keadaan lingkungan sekitar kita dalam hal rumah tangga. Ya, bukankah Allah pernah berfirman bun, bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaan dirinya sendiri. Nah, mengubah keadaan jiwanya sendiri bun, fokus mengubah kondisi energi auranya sendiri. Itulah kenapa klien-klien yang saya bimbing itu saya arahkan untuk memperbaiki ibadahnya, memperbaiki zikirnya, memperbaiki sholatnya, memperbaiki hubungan sama Allah dulu. Bahkan saya beri wasilah tasbih Karamah Ar-Rahman untuk berzikir. Nah, ini tujuannya supaya kita bisa fokus melakukan perubahan yang lebih positif ke dalam diri dan aura kita.
yang endingnya nanti keadaan rumah tangga kita akan ikut berubah lebih harmonis. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu fokus pada rumah tangga. Dan dalam hal ini yaitu memperbaiki hubungan batin antara bunda dengan suami. Nah, saya tidak pernah menyarankan klien saya untuk menghadapi pelakor secara langsung, ya, melabrak pelakor, memarahi pelakor, dan sebagainya. Karena menurut saya itu percuma. Kok bisa sih? Iya, Bun. Karena bagaimanapun, kalau kita ingin membunuh ular, targetnya adalah kepalanya, bukan ekornya. Pelakor ini itu ibarat hanya ekornya, sedangkan kepalanya itu adalah suami kita. Nah, artinya kalau kita bisa mengambil kembali hati suami dengan permainan yang cantik, maka pelakor ini otomatis nggak akan berdaya di depan kita. Makanya fokusnya itu ke suami. Atau lebih tepatnya nih Bun, memperbaiki hubungan batin supaya lebih lengket sama suami. Ketika suami merasa lebih nyaman dan betah sama bunda daripada si pelakor, maka misi balas dendam bunda ini otomatis sudah tertunaikan. Begitu ya Bun. Jadi balas dendam itu boleh-boleh aja dan gak ada yang melarang. Tapi selalu ada cara yang lebih elegan untuk membalas dendam. Nah, jika sahabat bunda yang nonton video ini punya pertanyaan, ya ingin berkonsultasi atau punya misi yang sama dengan apa yang saya sampaikan dan butuh bimbingan profesional, silahkan bunda bisa langsung saja chat WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Baik, saya Bunda I pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.